Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Hanif Rajabi dalam Ngobrol Pikir. Kita akan membahas sebuah film yang baru-baru kali ditayangkan. Kita kaitkan dengan teori-teori kepribadian yang telah dikemukakan oleh beberapa tokoh. Nah, dalam film ini berjudul Bila Esok Ibu Tiada, disutradarai oleh Rudy, yang diangkat dari sebuah novel karangan dari Nuina Gega. Nah, dalam film ini mengisahkan sebuah perjalanan hidup dari sebuah keluarga jika kehilangan sosok seorang terkasih. Nah, kita kaitkan dengan beberapa peranan tokoh yang terjadi di dalamnya. Yang pertama, kita akan mengaitkan teori dari Neil E. Miller dan juga John Dollard dengan penokohan yang telah diperankan oleh seorang Ranika, yang mana Ranika di sini berperan sebagai seorang kakak yang paling tertua. Jadi teori dari John Dollard ini menekankan kepada hubungan antara stimulus dan juga respon. Stimulus yang diberikan dan respon apa yang dikeluarkan dan diaplikasikan oleh seorang Ranika. Stimulus yang pertama itu ialah sosok seorang ayah telah wafat. Kemudian respon dari Ranika ini adalah mengatur bagaimana keluarga tersebut dapat bertanggung jawab. Dia mengaktualisasikan dirinya sebagai peran dari seorang ayah. Stimulus yang ia terima, ia responkan dengan bagaimana mengatur adik-adiknya supaya dapat berjalan dengan kehidupannya yang baik. Nah, sehingga muncullah sifat-sifat peran otoriter, mengatur, egois, dan juga tidak mau disalahkan. Bahkan dia sangat over dalam mengatur. Adik-adiknya pun mengalami konflik-konflik yang berbeda. Nah, pembelajaran dari stimulus yang diberikan dan juga respon yang ia tunjukkan, ia belajar kemudian kembali ketika stimulus yang hampir sama diberikan, yaitu seorang ibunya yang telah wafat. Respon apa yang ia tunjukkan tentu berbeda dari stimulus ketika ayah dia wafat. Respon pembelajaran dari itu, ia timbulkan respon karena sadar pembelajaran itu bahwasanya ia bersifat otoriter dan sangat mengatur, sehingga keluarga tersebut adik-adiknya terpecah. Sehingga respon yang tunjukkan kembali ketika ibunya wafat adalah lebih merangkul dan sadar diri terhadap kesalahan dan pengekangan akibat dari aturan yang telah ia buat. Tokoh selanjutnya adalah ibu atau Rahma. Kita akan mengaitkan dengan teori dari Abraham Maslow dengan yang dikenal sebagai hierarki need atau kebutuhan hierarki, diproyeksikan sebagai sebuah piramida dengan 5 tingkatan berbeda. Setiap tingkatan harus dilalui. Tingkatan pertama paling dasar adalah fisiologis, yang kedua adalah keamanan, yang ketiga adalah sosial, keempat adalah penghargaan diri, yang tingkatan paling atas adalah aktualisasi diri. Tingkatan pertama, seorang ibu telah terpenuhi kebutuhan fisik-fisik seperti makan, minum, istirahat, dan juga tempat tinggal telah terpenuhi. Tingkatan selanjutnya adalah keamanan. Ia dirasa aman dekat dengan keluarga yang sangat mengamankannya dari seorang anak-anaknya dan juga kerabat-kerabatnya. Dan tingkatan sosial, hubungan cinta dengan sama keluarganya, ia telah jalin hubungan tersebut. Dan kemudian ada penghargaan, harga diri seorang ibu yang telah dihargai oleh anak-anaknya. Dan aktualisasi diri, tingkatan aktualisasi diri, bagaimana ia telah menunjukkan tujuan hidup dari sebagai seorang ibu, bagaimana ingin keluarganya agar tetap menjalin hubungan dan juga lebih harmonis, bahkan siap untuk ada konflik di depannya. Nah, peran yang sifat-sifat dalam film ini, seorang ibu ini adalah bijaksana dan tahu kapan harus menahan emosi dan juga konflik yang ada. Di dalam peran ini telah adegan dalam ulang tahun, bagaimana ia sedang berulang tahun, kemudian pembahasan topik dari pembicara itu adalah sebuah konflik. Jadi beliau ini menekankan agar tidak membahas hal tersebut, agar
rasa keluargaan yang telah terjalin tidak akan rusak oleh akibat topik yang konflik ini. Oleh karena itu dia memiliki tujuan hidup karena telah terpenuhinya aktualisasi diri dari tingkatan paling atas dari piramida ini. Kemudian tokoh selanjutnya teman-teman ada Hening, yang mana sosok seorang Hening diperankan sebagai seorang anak muda yang masih di tingkat perkuliahan. Nah, sosok seorang yang kuliah ini tentu bagaimana ingin mengekspresikan diri, bagaimana sosok yang ingin menemukan bakat dan minat, dan juga termasuk asmara, intim, keintiman, dan isolasi. Hal-hal yang berbau dengan pergaulan modern dan lain sebagainya. Nah, Hening di sini kita kaitkan dengan psikoanalisis dari Erik Erikson yang mengatakan bahwasanya Erikson di sini mempunyai 8 tahapan perkembangan, yang mana Hening di sini itu telah berada di tahapan keintiman versus isolasi yang berkisar antara umur 20 sampai 40 tahun. Nah, Erikson di sini menjelaskan bahwasanya seorang individu memiliki rasa ingin dekat dengan orang yang sefrekuensi, ingin menjalin hubungan lebih dekat. Jadi orang-orang yang tidak sefrekuensi dengan dia ia batasi. Ya. Jadi pertemanan yang semula luas ia sempitkan dengan kriteria teman tersebut adalah sosok seorang yang sefrekuensi dengan dia. Ada di sini diperankan seorang kekasihnya yang juga memiliki frekuensi yang sama, yakni dalam bidang kesenian dan juga bidang musik. Nah, karena itu ia memproyeksikan dirinya dekat terus dengan seorang kekasih tersebut. Nah, kemudian antara ketiga teori ini memiliki juga perbedaan yang macam-macam, teman-teman. Nah, yang teori pertama tadi yang mengatakan bahwasanya adanya stimulus dan juga respon yang diberikan. Yang kedua, menurut Maslow, adanya tingkatan kebutuhan yang berbeda-beda. Sedangkan dari teori dari terakhir tadi, Erikson mengatakan bahwasanya setiap masa terjadi tugas masing-masing. Nah, ini sangat menarik teman-teman kita bahas, karena yang mendasari dari manusia kepribadian itu sendiri bisa berubah, dan kebiasaan itu adalah sosok bagaimana stimulus yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan sekarang pada tahapan kita saat itu. Jadi hubungan antara stimulus kebutuhan kita yang terjadi saat perkembangan kita ini, nah itu kita gabungkan semuanya sehingga sangat menarik bagi kehidupan kita bertindak di selanjutnya. Mungkin cukup sekian teman-teman, kita kembali dalam episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.